Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah merupakan karunia dan nikmat yang sangat besar tatkala kita dimudahkan untuk melakukan ketaatan amal saleh. Karena inilah yang disebut dengan al-hidayah, yaitu ketika seseorang diberikan kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang diberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, tapi dia tidak mampu melakukan ibadah karena tidak ada hidayah. Makanya Allah berikan hidayah hanya kepada orang-orang yang Dia kehendaki saja. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang kau cintai, tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Seperti biasa di majlis ini pada pekan yang pertama dan ketiga kita membahas kitab Nawaqidul Islam, pembatal keislaman, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pembatal keislaman yang sudah kita sebutkan, yaitu sampai di pembatal yang keberapa? Yang ketiga ya, yang keempat. Sekarang yang keempat. Nah, yaitu yang pertama an-naqidul awal al-syirku fi ibadatillah. Pembatal keislaman yang pertama yang sudah kita bahas, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua an-naqidus tsani, pembatal yang kedua man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'iqa, orang yang menjadikan antara dia dan Allah sebagai pelantara. Artinya dia bertawassul dengan sesuatu yang tidak disyariatkan, yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Kemudian pembatal keislaman yang ketiga yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, malam yukafiril musyrikin aw syakka fi kufrihim, yaitu orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau meragukan kekufurannya. Maka ini ya 3 poin yang sudah kita bahas yang menjadi pembatal keislaman. Islamnya batal berarti dia keluar dari Islam alias kafir. Makanya ini penting untuk kita bahas. Lebih penting kita membahas pembatal sholat, pembatal wudu, pembatal puasa. Karena ketika kita membahas pembatal sholat itu hanya membatalkan ibadah itu.
Ketika kita membahas pembatal wudu, hanya membatalkan wudu saja. Tetapi dengan kita membahas pembatal keislaman, itu semuanya bisa batal. Ibadah-ibadahnya tidak diterima, bahkan pahala-pahala ibadah yang sudah dia kerjakan itu bisa terhapus. Ar-rabi', pembatal keislaman yang keempat yang akan kita bahas. Man i'taqada anna ghayra Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi. Barang siapa yang meyakini, beriktikad bahwa selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna dari petunjuk beliau. Atau yang kedua, dia meyakini anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi, atau dia meyakini bahwasanya berhukum selain hukum Islam, selain hukum yang dibawa oleh Nabi, itu lebih baik dari hukum Islam. Kalladhi yufaddilu hukmat tawaghid ala hukmihi, seperti orang-orang yang lebih mendahulukan hukum-hukum tauhid, hukum-hukum buatan manusia daripada hukum Islam, daripada hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Ya, dalam pembahasan ini, dari apa yang kita baca dari perkataan muallif rahimahullah taala, ada dua masalah penting. Jadi ada dua poin yang menjadi pembatal keislaman. Poin yang pertama yaitu barang siapa yang meyakini bahwa petunjuk selain petunjuk Nabi itu lebih apa? Lebih sempurna. Lebih sempurna dari petunjuk Nabi. Ya. Kemudian poin yang kedua yaitu orang yang meyakini bahwa hukum selain hukum Islam itu lebih baik dari hukum hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama di antara pembatal keislaman bahwa siapa yang meyakini petunjuk selain petunjuk Nabi itu lebih sempurna dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini harus diperhatikan. Mu'allif mengatakan man i'taqada. Jadi yang dikatakan keluar dari Islam, yang dikatakan kafir jika dia meyakini, beriktikad bahwa petunjuk selain petunjuk Nabi itu lebih sempurna. Maka kalau ada orang dia mengikuti petunjuk selain petunjuk Nabi, tapi dia tetap masih meyakini bahwa petunjuk Nabi itu lebih sempurna, kafir gak jamaah sekalian? Tidak. Makanya harus perhatikan manita koda, keyakinan. Inilah yang disebut dengan syirkul i'tiqad, kufrul i'tiqad, meyakini. Hatta kalau dia meyakini seperti ini, tapi dia tetap berjalan di atas petunjuk Nabi, tapi dia meyakini, misalnya dia zakat atau mungkin dia melakukan jual beli, meninggalkan cara jual beli yang haram, tapi dia meyakini bahwa selain petunjuk Nabi itu lebih sempurna dari petunjuk Nabi, maka tetap jadi katakan apa? Kafir. Jadi pahami jamaah sekalian? Iya, karena yang pertama tadi dia tetap masih meyakini, ya, tetap dia meyakini bahwa petunjuk Nabi itu lebih sempurna. Kenapa dia dikatakan kafir jamaah sekalian? Kenapa
dia dikatakan keluar dari Islam? Karena ada dua alasan. Yang pertama, dia telah melakukan takdzib. Takdzib yaitu mendustakan. Dan yang kedua, dia telah melakukan juhud, pengingkaran. Ya, jadi sekali lagi, orang yang meyakini petunjuk selain petunjuk Nabi lebih sempurna itu dikatakan kafir, karena dia telah melakukan apa? Mendustakan dan mengingkari. Maksudnya apa ini? Mendustakan, mengingkari. Mendustakan dan mengingkari ayat-ayat Al-Quran. Karena kita bacakan ayat-ayat yang menjelaskan bahwa petunjuk Nabi itu lebih sempurna, dan petunjuk Nabi mencakup Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 9, Allah mengatakan, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya ini adalah Al-Quran yang memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi Al-Quran itu adalah jalan yang lurus dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman yang melakukan amal soleh, baginya pahala yang besar. Maka apabila ada orang yang meyakini ada petunjuk selain petunjuk Nabi yang lebih lurus, berarti dia telah mengingkari ayat ini jamaah sekalian. Ayat ini mengatakan Al-Quran adalah jalan yang paling lurus. Berarti kalau dia mengatakan ada petunjuk yang lebih lurus daripada Al-Quran, dia mengingkari ayat surat Al-Isra ayat berapa? Ayat 9. Demikian pula Allah tegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma, ayat 3 kan ini ya? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi agama, petunjuk yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah sempurna, dan Allah yang mengatakan sempurna. Berarti barang siapa yang mengatakan ada petunjuk yang lebih sempurna, berarti dia kafir. Iya, ibu-ibu udah kajian juga ya, ramai banget. Oh iya. Nah, kemudian ini udah berapa ayat ini jemaah? Dua. Yang ketiga adalah hadis. Hadis yang sering kita dengar pada khutbatul hajah. Apa kata Nabi? Wa inna ahsanal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya perkataan yang paling bagus adalah kitabullah, dan sesungguhnya petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat jelas. Jadi sekali lagi, orang yang meyakini petunjuk selain petunjuk Nabi itu lebih sempurna, dia mengingkari dalil-dalil yang tadi kita bacakan. Ya, maka kita sebagai seorang muslim, umatnya Nabi Muhammad SAW, wajib meyakini bahwa petunjuk apa yang dibawa oleh Rasulullah itu lebih sempurna dari petunjuk lainnya. Ya, dari petunjuk lainnya dalam semua permasalahan, baik dalam masalah akidah. Akidah yang ditetapkan oleh Nabi itu sudah paling sempurna. Ibadah, dakwah, politik,
akhlak. Akhlak bagaimana kita dalam bertetangga. Akhlak bagaimana kita dalam berumah tangga. Bagaimana kita menggauli istri kita, menggauli anak-anak kita. Itu semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita ingin mencontoh, ingin mencari suri tauladan, ingin mencari petunjuk, pelajarilah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau sendiri mengatakan khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Wa ana khairun li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Ya. Ini dalam semua perkara, akidah, akhlak, ibadah, petunjuk Nabi itu lebih lebih sempurna. Karena Rasulullah SAW tidak berbicara kecuali berdasarkan dengan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. Karena Nabi berbicara tidak berdasarkan hawa nafsu, maka Allah Subhanahu wa taala suruh kita untuk mengambil apa yang beliau sabdakan. Wa ma ataakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul kalian maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul kalian maka tinggalkan. Jelas sampai sini jemaah? Iya. Selanjutnya kita akan memberikan contoh siapakah dan bagaimana contoh orang di zaman sekarang ini yang meyakini petunjuk selain Nabi itu lebih sempurna dari petunjuk Nabi. Biasa di antara kelompok yang sudah sering kita bahas, yaitu kelompok Mu'tazilah. Dan sekarang mereka mengganti namanya, berganti baju menjadi jil, sekuler, orientalis, jin, jadikan Islam Nusantara. Tidak tahu nanti bajunya udah habis atau enggak gitu kan, ganti nama lagi atau enggak kita nggak tahu. Iya, dimana mereka berusaha untuk menggugurkan syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mereka katakan syariat tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia. Syariat tersebut sudah tidak relevan di zaman sekarang ini. Makanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki etika bahwa zamanlah yang harus mengikuti Al-Quran wa Sunnah, bukan Al-Quran wa Sunnah yang harus mengikuti perkembangan zaman. Sehingga kalau prinsipnya Al-Quran harus mengikuti perkembangan zaman, maka banyak sekali syariat-syariat yang digugurkan. Banyak di antaranya mereka menolak syariat poligami, yang mereka katakan itu sama saja menzolimi kaum Hawa. Yang mereka katakan itu sama saja bertentangan dengan hak asasi wanita. Nah, ini jelas orang-orang yang mencoba untuk menggugurkan syariat ini, maka sama saja dia keluar dari Islam. Kalau hanya sekedar dia misalnya, saya nggak siap untuk dipoligami, ini bukan pembahasan kita. Tapi pembahasan kita adalah mereka yang menolak syariat ini, yang dikatakan sama saja menzolimi kaum Hawa. Apalagi sempat kemarin banyak orang yang nggak suka dengan syariat poligami dengan adanya kisah itu, layangan putus ya. Iya. Nah, banyak orang yang menganggap poligami itu zolim.
Ya, padahal tidak jamaah sekalian. Justru dengan disyariatkannya poligami ini merupakan syariat yang sangat agung, syariat yang paling adil. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sampai-sampai Al-Imam Asy-Shinqiti menyebutkan dalam kitabnya Adwaul Bayan, di antara hikmah kenapa disyariatkannya ta'addud poligami, karena yang pertama sudah menjadi ketentuan Allah, amrun kauni, di akhir zaman lebih banyak wanita atau lebih banyak laki-laki? Wanita. 3:1, ya 4:1. Ya ini jamaah sekalian. Kalau seandainya ya tidak ada syariat poligami, bagaimana nasib wanita-wanita yang tidak menikah? Apakah mereka terus seperti itu? Sedangkan sudah menjadi amrun kauni juga, setiap manusia laki-laki ataupun perempuan memiliki kebutuhan biologis. Tinggal apakah kita biarkan dia melakukan zina, yang ini merupakan sejelek-jeleknya jalan, atau juga kita mempersilahkan dia untuk dinikahi oleh suami yang sudah memiliki istri. Ya, jadi di zaman sekalian, seorang wanita siapapun dia tidak boleh mengatakan bahwa poligami itu zalim. Ya, namun tentunya seorang suami yang ingin menikah lagi, dia harus memandang ke depan. Apakah dia sanggup untuk berbuat adil? Karena ingat, ketika seorang suami melakukan poligami dan tidak bisa berbuat adil kepada istri-istrinya, maka nanti pada hari kiamat dia akan berjalan dalam keadaan apa? Mirip. Ya, jadi hati-hati dengan pendapat-pendapat seperti ini. Demikian pula adanya sebagian orang yang tidak menerima ketentuan syariat bahwa yang namanya kaum laki-laki itu kedudukannya lebih tinggi dari wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Sehingga di zaman sekarang ini adanya kelompok wanita yang berusaha untuk menyamakan derajat laki-laki dan perempuan. Ini gak mungkin. Yang disebut dengan apa itu? Emansipasi, transgender dan yang lainnya. Jelas mereka yang menyuarakan emansipasi wanita ini sama saja masuk ke dalam poin pembahasan kita. Kenapa? Karena petunjuk Nabi mengatakan walaisa dzakaru kal unsa. Sudah menjadi ketentuan laki-laki enggak sama dengan perempuan dalam segala hal, dalam masalah biologis, hukum syariat dan yang lainnya. Dalam masalah biologis, sifat fisik, ya cara berpikir ini berbeda. Wanita memiliki 2 jalur, satu jalur yang tidak dimiliki oleh laki-laki, yaitu jalur rahim. Dengan ini dia mengalami reproduksi, menstruasi, melahirkan, hamil, haid, nifas. Ya ini perbedaan dari sisi biologis. Belum lagi perbedaan dari sisi syariat. Karena adanya perbedaan di mana wanita itu fitrahnya adalah lemah. Lihat kepemimpinan dipegang oleh siapa? Laki-laki. Perempuan gak boleh jadi pemimpin. Apa kata Nabi SAW? Dia tidak akan beruntung suatu kaum seandainya dipimpin oleh wanita. Kenabian, kerasulan dipegang oleh siapa? Oleh laki-laki. Ada nggak nabi dari kalangan wanita? Nggak ada. Makanya kalau ada orang yang ngaku-ngaku sebagai nabi ternyata dia wanita, edan dia. Makanya disebut namanya apa? Iya. Ini ngaco nih nabi palsu seperti ini. Iya. Di dalam tulis Muhammad itu keturunan orang Tawi. Makan jengkol. Iya. Demikian pula wanita tidak wajib sholat berjamaah. Tidak sah wanita menikah tanpa wali, baik gadis ataupun janda, tidak sah. Nanti kadang orang memahami tentang hadis kalau janda itu diserahkan kepada dirinya. Dia pahami janda mah boleh menikah tanpa wali, sehingga dia mencari wali dari ustaz, dari tokoh. Tetap enggak boleh. Janda pun kalau dia mau menikah harus didampingi dengan apa? Walinya. Ini ketentuan.
Wanita kalau keluar rumah safar harus bersama mahram. Demikian pula adanya batasan aurat yang berbeda antara laki-laki perempuan. Perempuan ditetapkan harus menjalani masa iddah ketika suaminya meninggal atau dia diceraikan. Sudah ini menjadi ketentuan yang harus dia jalani. Gak boleh dia mengatakan, ya, wanita gak perlu adanya masa iddah. Buktinya laki-laki juga gak ada masa iddah. Laki-laki ada masa iddah gak? Enggak ada. Istrinya meninggal jam 5 sore, jam 7 malam boleh gak nikah? Boleh, laki-laki. Perempuan boleh gak? Iya. Walaupun dia mendapatkan izin dari suaminya yang pertama, gak apa-apa, terserah. Setelah aku ceraikan kamu kalau mau langsung nikah, tafadhol. Tetap gak boleh. Ya inilah jamaah sekalian, contoh-contoh orang-orang yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi itu lebih sempurna. Ya, dan kebanyakan itu pemahaman orang-orang orientalis. Dari setiap tahun, setiap generasi dia berusaha untuk menggugurkan syariat Islam. Ya, jelas ya. Kemudian, adapun dalam masalah urusan duniawi, boleh gak kita mengatakan bahwa ya saran atau pendapat selain Nabi itu lebih sempurna dalam urusan duniawi? Boleh. Ya, di zaman Nabi bisa bikin pesawat enggak? Enggak. Adapun sekarang, di zaman sekarang, orang banyak bisa membuat hal-hal yang tidak ada di zaman Nabi. Makanya dalam perkara duniawi bebas. Dan hukum asal perkara duniawi itu boleh selagi tidak ada pertentangan dengan syariat Islam. Dalilnya adalah ketika sedang melakukan talqi. Apa itu talqi? Talqi artinya mengawini pohon kurma. Bagaimana agar cepat berbuah? Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan saran kepada mereka untuk melakukan ini dan itu. Ternyata saran Nabi ini dijalankan. Ya, namun ternyata keesokannya ternyata saran itu gagal. Jadi mereka mengawini pohon kurma yang disarankan oleh Nabi gagal. Dan setelah itu Nabi pun tahu. Apa kata Nabi? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih tahu dalam perkara urusan dunia. Kalau urusan agama nggak bisa. Makanya kita boleh berinovasi dalam urusan dunia. Boleh kalau kita mampu buat aplikasi, ya, buat teknologi yang lebih maju, silahkan. Tapi kalau dalam urusan agama, boleh kita berinovasi jangan? Enggak boleh. Ya, urusan dunia modifikasi silahkan. Motor kita modifikasi boleh enggak? Boleh. Tapi kalau urusan agama tidak diperbolehkan. Nah, ini yang pertama, yaitu manittaqada. Ya, siapa yang meyakini petunjuk selain Nabi lebih sempurna dari petunjuknya. Kemudian poin yang kedua dari pembahasan ini, di antara pembatal keislaman yang disebutkan oleh mu'alif di sini, anna hukma ghairihi ahsan min hukmihi, yaitu orang yang meyakini bahwa hukum selain hukum Islam, selain hukum yang dibawa oleh Nabi, itu lebih baik dari hukum Allah, dari hukum Islam. Iya. Kalladzi yufaddilu hukmat tawagid ala hukmihi, seperti orang yang lebih mengutamakan hukum tauhid
ala hukmihi, selain hukumnya. Hukum tauhid itu artinya hukum buatan manusia. Dan istilah tauhid itu adalah suatu istilah, suatu kata yang syar'i, ada di dalam Al-Quran. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut tauhid. Jadi kalimat tauhid ini adalah kalimat yang ada dalam Al-Quran, sehingga kita jangan fobia dengan kalimat ini. Kadang ada orang yang fobia ketika mendengar kajian disebut-sebut nama tauhid, dibilang apa? Teroris, khawarij, dikit-dikit tauhid, dikit-dikit tauhid. Enggak, tauhid ini bahasa Al-Quran. Ya karena memang ya itulah ulahnya orang-orang khawarij yang membawa malapetaka, kerusakan, permusuhan, Islam menjadi rusak. Itu gara-gara mereka. Karena mereka sembrono dalam mengatakan kalimat tauhid. Ya, di mana mereka mengatakan pokoknya orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah dikatakan apa? Tauhid. Ya, padahal tidak seperti itu, nanti kita akan bahas. Ya, jadi sebaliknya kita wajib meyakini bahwa semua hukum yang ditentukan oleh Allah, semua hukum yang ditetapkan oleh Allah adalah hukum yang paling adil. Hukum yang paling adil. Ya, terutama hukum-hukum yang berkaitan dengan iqamatul hudud, memberikan hukuman bagi mereka yang melakukan tindakan kriminalisasi, seperti orang yang membunuh diapain? Dibunuh. Orang yang mencuri dipotong tangannya. Orang yang berzina dirajam. Orang yang merampok dibunuh atau diasingkan atau dipotong kaki dan tangannya. Ya, ini hukum-hukum ini semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hukum yang paling adil. Tidak ada hukum yang paling adil kecuali hukum Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat Rabbmu, jujur dalam penyampaian dan adil dalam penetapan hukum-hukumnya. Surat Al-An'am ayat 115. Dan selain itu juga kita wajib meyakini. Jadi kita tidak hanya meyakini bahwa hukum Allah itu adalah hukum yang paling adil, tapi juga kita wajib meyakini bahwa semua hukum-hukum yang Allah tetapkan itu pasti membawa maslahat, membawa banyak kebaikan, penuh hikmah di baliknya. Kisos. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum kisos? Tentu di balik itu ada hikmah, banyak kebaikan. Tidak seperti mereka yang mengatakan bahwa hukum kisos itu bertentangan dengan hak asasi manusia, di mana hak asas manusia itu adalah untuk hidup. Kenapa harus dihilangkan hak asasnya? Ya, makanya Allah katakan dalam Al-Quran, walakum fil qisas hayatun ya ulil albab. Dalam kisos itu terdapat kehidupan. Loh, gimana dalam hukum kisos itu dikatakan ada kehidupan? Yang namanya orang di kisos mati, tapi Allah katakan ada kehidupan. Maksudnya dalam kisos itu ada kehidupan. Dengan ditegakkannya hukum kisos ini menjaga ribuan bahkan jutaan nyawa manusia, sehingga orang yang ingin membunuh akan berpikir 1000 kali, kalau saya membunuh akan dibunuh. Akhirnya dia nggak jadi membunuh. Jadi terjaga nyawa, bukannya 1, 2, 3, tapi ribuan nyawa terjaga. Dan inilah yang kita lihat di negara-negara yang menegakkan hukum Islam, yang menegakkan hukum hudud. Di Arab Saudi sangat sedikit terjadi, walaupun ada tapi sedikit. Kenapa? Karena mereka menerapkan hukum Islam.
Makanya kalau yang pernah melaksanakan ibadah umroh, biasanya kalau ke Jeddah jalan-jalan ke masjid apa namanya? Masjid Qisas. Di situ kita akan dijelaskan kalau di masjid itulah tempat ditegakkannya hukum Qisas. Dan di mana para mutawwa, para tokoh berkeliling ke kampung-kampung, ke kota-kota, mengajak untuk menyaksikan. Jadi biasanya itu pada hari Jumat, pada Jumat manusia semua dikumpul itu untuk menyaksikan hukum Qisas agar menjadi ibrah. Ya, sedikit terjadi pembunuhan. Beda di negeri kita yang tidak ditegakkan hukuman seperti ini, saban hari terjadi pembunuhan. Apalagi kalau baca Jawa Pos, Pos Kota, isinya apa? Pencabulan, pembunuhan, mutilasi. Ya inilah jamaah sekalian. Ya, jadi ada masalahnya. Nah, makanya orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dikatakan kafir. Ya kan? Apa kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat 44? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, berarti mereka lah kafir. Ya, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, berarti dia kafir. Pemimpin kita berhukum dengan hukum apa? Aturan bukan? Berarti berarti apa ya? Kok berani ngomong? Ada intel sini ya? Wah, kajian kita bakal disebut apa namanya? Radikal. Besok ada kajian lagi. Nah, ini harus pahami ayat ini jamaah sekalian. Ya, ini penting. Tentang hukum orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, apakah serta-merta dikatakan kafir atau tidak? Karena tentang ayat ini ada dua pemahaman jemaah. Pemahaman yang benar dan pemahaman yang sesat. Ya, tentunya pemahaman yang benar adalah pemahaman yang mengikuti pemahaman para sahabat, salafus saleh. Dan pemahaman yang sesat adalah pemahaman yang didasari hanya dengan perasaan atau akal semata. Maka bagaimana pemahaman yang sesat tentang memahami ayat ini? Pemahaman yang sesat memahami ayat ini dihukumi secara mutlak. Jadi pokoknya kalau ada orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah dikatakan kafir. Makanya presiden tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir dia. Ya, para anggota DPR kafir katanya. Polisi togut. Inilah pemahaman siapa? Khawarij. Ini pemahaman Khawarij. Ya. Sekarang ada nggak pemahaman Khawarij? Ada, walaupun mereka nggak mau disebut Khawarij. Dan tadi makanya saya sampaikan aja mas kalian, al-ibratu bil haqa'iq laisa bil asma. Yang dianggap itu adalah hakikat pemikirannya, bukan namanya. Namanya terkadang setiap generasi ganti, tetapi kalau hakikat pemahamannya sama, suka kafir mengkafirkan, berarti dia juga dikatakan khawarij. Karena di antara dasar pemikiran orang-orang Khawarij adalah suka kafir mengkafirkan, yang seperti sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dikit-dikit gak kafir. Dasar keyakinan mereka pelaku dosa besar kafir. Pelaku dosa besar kafir, itu dasar pemahaman mereka. Sehingga berbuntut pada zaman sekarang, siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah dikatakan kafir. Walaupun namanya disebut dengan Al-Qaeda, Daesh, atau disebut ISIS, Jamaah Islamiyah, ya, dan yang lainnya, tetap mereka dikatakan Khawarij.
Makanya subhanallah jemaah sekalian, nikmat yang sangat besar di mana kita tidak mengikuti pemahaman mereka. Apa kata Al-Imam Fudail bin Iyad? Wa qad an'ama Allahu 'alayya bi ni'matain la adri ayyuhuma afdal an hadani lil Islam wa lam yaj'alni harura. Dua nikmat yang Allah berikan kepada dan aku tidak tahu mana yang paling utama. Yang pertama, Allah memberikan hidayah kepada aku, itu berupa hidayah Islam. Dan yang kedua, Allah tidak menjadikanku memiliki pemahaman haruriyah, itu pemahaman khawarij. Bahaya pemahaman ini jemaah. Makanya ketika mereka menelan mentah-mentah ayat ini, tidak melihat bagaimana pemahaman para sahabat. Ya, mereka meyakini bahwa semua orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah kafir. Setelah dia menetapkan kafir, berarti halal darahnya, halal hartanya. Karena keyakinan yang salah, akidah yang salah, maka melahirkan perbuatan yang salah, melahirkan tindakan-tindakan yang merusak. Apa akhirnya? Mereka melakukan bunuh diri yang mereka katakan itu adalah jihad. Bom bunuh diri adalah pintu untuk menuju bidadari yang telah menanti. Nah, makanya biasanya orang-orang pemuda-pemuda yang galau itu direkrut untuk melakukan bom bunuh diri, disebut namanya apa itu? Pengantin, ya kan? Pengantin. Kenapa? Karena sudah ditunggu sama bidadari. Ya, bagaimana mungkin dikatakan jihad di jalan Allah? Wong mereka ngebomnya di jalan Tamrin, ya kan? Bukan jihad bisa bilang, tapi jihad di ya kan, Temori ada bom kan di mana itu? Medan. Di Medan, kemudian belum lama dulu di Jalan Tamrin, ya kan? Iya, ini pemahaman yang salah. Padahal kalau kita lihat bahwa ayat yang berbunyi tentang ini bukan hanya ini saja, banyak. Dalam ayat berikutnya dikatakan, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Jadi tidak serta-merta Allah katakan kafir. Ada ayat yang berbunyi mereka adalah zalim, mereka adalah fasik. Yang namanya zalim, yang namanya fasik belum tentu kafir. Bagaimana mungkin kita mengkafirkan presiden kita? Wong kadang kita lihat presiden kita masih sholat, kadang ikut berkurban, kadang kita mendapatkan informasi sering puasa Senin Kamis. Nah ini jamaah sekalian, nggak mungkin kita kafirkan. Lalu pemahaman yang kedua seperti apa? Pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu kapan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah dikatakan apa? Kafir. Karena kan ini menjadi pembahasan kita, ya kan? Yaitu anna hukmal ghairihi ahsan min hukmihi. Itu diantara pembatal Islam itu orang yang meyakini bahwa hukum selain hukum Al-Quran itu lebih baik dari hukum Al-Quran. Maka di sini para ulama memerinci, ya, kapan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah dikatakan kafir. Ada, ya, memang di sini ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6. Cuma pada intinya ada 3. Yang pertama, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah dikatakan kafir jika dia melakukan tafdil. Apa itu tafdil? Tafdil artinya menganggap bahwa selain hukum Islam itu lebih baik dari hukum Islam.
Ya, ini namanya tafdil. Meyakini, menganggap hukum selain hukum Allah itu lebih apa? Lebih baik. Ya, lebih sempurna daripada hukum. Maka ini kafir jemaah sekalian. Karena sama saja dia mendustakan surat Al-Maidah ayat 50. Allah mengatakan wa ma ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Dan siapakah wa man ahsanu, siapakah yang lebih baik hukumnya dari hukum Allah Subhanahu wa taala? Ya, bagi kaum yang meyakini. Artinya menunjukkan kepada kita di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa hukumnya itu lebih baik. Maka yang meyakini hukum selain hukum Allah itu lebih baik kafir. Apa sih hukum-hukum selain hukum Allah itu? Banyak. Hukum negara, ya. Kemudian hukum adat. Ada nggak hukum adat jemaah? Ada ya. Di sebagian tempat ada yang namanya hukum adat. Hukum apa lagi? Hukum hasil musyawarah. Jadi semua warga musyawarah, ditetapkanlah itu sebagai hukum. Ya, tanpa melihat apakah hukum tersebut bertentangan dengan hukum Al-Quran, ditetapkan sebagai hukum. Atau juga yang lebih parah lagi, yaitu hukum penjajah. Tahu nggak jamaah sekalian? Dulu negara kita dijajah sama siapa? Yang paling lama sama Belanda. Sampai Belanda itu ya menetapkan hukum-hukum, ya kan? Dan dia meyakini kalau misalnya hukum yang dibuat oleh penjajah itu lebih baik daripada hukum Al-Quran, kafir dia. Ya, seperti perkataan kita boleh-boleh saja berhukum dengan hukum Islam kalau memang hukum tersebut disepakati dalam rapat. Ini nggak boleh. Kata-kata seperti ini nggak boleh. Kita boleh saja berhukum dengan hukum Islam kalau memang sesuai dengan hukum yang sudah dibuat dalam adat. Nah, ini pun tidak diperbolehkan. Sehingga jika ada hukum adat, hukum negara yang bertentangan dengan hukum Islam, maka yang didahulukan adalah hukum Islam. Ya. Atau juga dia mengatakan bahwa hukum Islam sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang. Sudah tidak bisa diterapkan lagi di zaman sekarang. Jelas ini kafir. Ini baru dikatakan kafir. Ini pertama ya. Jadi dia melakukan apa? Tafdil. Apa artinya? Iya, menganggap bahwa hukum selain hukum Islam itu lebih baik. Yang kedua, melakukan musawat. Al-musawat, apa itu al-musawat? Meyakini bahwa hukum selain hukum Islam sama dengan hukum Islam. Ya. Jadi meyakini bahwa hukum Islam itu sama dengan hukum selain hukum Islam. Ketika disampaikan tentang hukum Allah, hukum Al-Quran, dia mengatakan, sama aja sama hukum adat. Jadi dia menyamakan nih, menyamakan, makanya dikatakan kafir. Dan ini juga termasuk musyrik, ya, karena dia meyakini sama hukum manusia. Jelas ya yang kedua. Nah, yang ketiga, orang dikatakan kafir kalau dia berhukum dengan hukum selain hukum Allah, di mana dia menghalalkan satu hukum yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah jelas haram. Tapi dia apa? Menghalalkan. Ya, ini jelas menghalalkan sesuatu yang haram. Ini salah satu pembatal keislaman. Nah, ini nanti kita akan
sebutkan kalau nggak salah di poin itu berapa itu ada. Nah, kenapa? Karena yang berhak menghalalkan dan yang berhak mengharamkan siapa? Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, ini sama saja menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah katakan dalam surat At-Taubah ayat 31, Allah katakan ittakhadhu akhbarahum wa rubbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari Al-Imam Tirmizi dari sahabat Adi bin Hatim. Adi bin Hatim adalah sahabat yang mu'alaf dia. Dulunya menganut agama Nasrani. Ketika dibacakan ayat ini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Adi bin Hatim mengatakan, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Kami itu tidak menyembah mereka. Dalam ayat ini dikatakan bahwa mereka menyembah siapa? Menjadikan rahib-rahib mereka sebagai apa? Sebagai Tuhan. Makanya Adi bin Hatim mengatakan, ya Rasulullah, lasna na'budu, kita itu dulu waktu saya jadi Nasrani enggak nyembah mereka. Apa kata Nabi SAW? Bukankah pendeta kalian telah menghalalkan apa yang diharamkan? Bukankah pendeta kalian telah menghalalkan babi padahal Allah telah haramkan? Ya, maka Nabi mengatakan fatilka ibadatuhum. Maka itulah bentuk mereka. Ya. Jadi ketika kalian mengikuti apa kata pendeta kalian, itu sama saja kalian mengikuti mereka, beribadah kepada mereka. Maka ini juga salah satu poin yang harus kita waspada. Barang siapa yang memperlakukan gurunya seperti orang-orang Nasrani ini, kata gurunya halal, dia ikuti, padahal dia sudah tahu dalam Al-Quran haram. Kata Al-Quran syirik, tapi kata gurunya enggak. Orang minta doa kok, orang menjadikan sebagai pelantara saja. Ya, akhirnya dia tetap mengikuti kiainya, gurunya. Nah, ini bisa termasuk ke dalam poin ini. Ya, bisa dikatakan dia keluar dari Islam. Nah, jadi ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 ya. Jadi 3 keadaan di mana orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah dikatakan apa? Kafir. Yang pertama, tidak melakukan takdir. Tafdil yaitu Menganggap. iya. Yang kedua, apa zaman kalian? Iya. Yang keempat, Ketiga. Apa tiga? Itu dia menghalalkan satu syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini orang yang mengikuti hukum negara, hukum adat, tapi dia dalam hatinya masih meyakini bahwa hukum yang paling benar itu adalah hukum Islam. Cuman apa boleh buat? Itu sudah mengakar, sulit untuk dirubah. Kadang ada ya aktivis Islam, dia sampai buat partai, tujuannya bagus untuk apa? Untuk merubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi hukum Islam, yang tujuannya mewarnai, justru dia apa? Terwarnai. Makanya orang yang tujuan memperbaiki sistem yang ada di negara ini dengan cara dia terjun ke situ, itu bukan malah memperbaiki. Sudah tercatat dalam sejarah, terbukti dalam sejarah. Mereka yang membuat partai-partai Islam apakah berhasil memperbaiki? Tidak. Makanya seperti dia memperbaiki perahu yang bocor, tapi dia masuk ke dalamnya, ikut apa? Ikut tenggelam.
Ya. Nah, jadi itu jamaah sekalian, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah karena mengikuti aturan, karena terpaksa, sebenarnya sih dia pengen banget menegakkan hukum Islam, tapi ya gimana lagi, udah nggak bisa dirubah. Apalagi dia dihalangi oleh orang-orang kafir, oleh para orang-orang zindik, munafik yang berada di parlemen gitu kan. Maka tidak bisa kita katakan mereka kafir. Mereka mungkin hanya bisa dikatakan fasik, mendiamkan kemungkaran, zalim, karena mereka itu serta di dalamnya. Jadi tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Makanya salah kaprah yaitu orang-orang Khawarij yang dikit-dikit polisi togut, TNI kafir, anggota DPR kafir. Nah ini salah ya mas kalian. Ya, makanya sahabat Ibnu Abbas ketika menjelaskan ayat ini nih, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun laisa bil kufri alladhi yadhhabuna ilaihi kufrun duna kufri. Jadi dimaksud dengan kafir di sini bukan kafir yang dianggap oleh orang-orang Khawarij yang keluar dari Islam, tapi disebut namanya kufur duna kufrin. Jadi kufur asghar yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Jelas jamaah sekalian? Ya, jadi itu pembatal keislaman yang keempat. Kemudian dari perkataan muallif di sini jamaah sekalian, man yataqada anna ghayra hadin nabi akmal min hadihi, barang siapa yang berkeyakinan bahwa selain petunjuk Nabi itu lebih sempurna dari petunjuk Nabi, ini memberikan faedah kepada kita perintah untuk mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah bukti cinta kita kepada beliau, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ittabi'u ma unzila ilaikum, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian berupa Al-Quran dan As-Sunnah, dan jangan ikuti jalan selain dua jalan ini. Ya, karena sedikit sekali manusia yang mengingatnya. Demikian pula Allah mengatakan dalam surat Thaha ayat 24, faman ittaba'a hawahu fala yadhillu wa la yashqa, barang siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan tersesat. Ya, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isatan donka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari sunnah Nabi SAW, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit, dan nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan ma'isatan donka, buta matanya. Ya, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, jadi matanya buta. Jadi wajib kita mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi. Inilah petunjuk yang paling sempurna. Ya. Apalagi kita mengaku cinta kepadanya, cinta yang semu. Kalau hanya kalau dia merayakan hari-hari berkaitan dengan kelahirannya, maka cinta yang hakiki adalah seperti ini. Ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berusaha untuk membela sunnah-sunnahnya. Ketika sunnah-sunnah beliau dihina, diolok-olok, maka kita sebagai umatnya untuk membelanya. Dengan cara apa? Membelanya secara ilmiah. Ketika banyak orang yang mengolok-olok yang masalah cadar, celana cingkrang, jilbab, lebar dan yang lainnya, maka kita harus membela. Jangan sampai tersebar di masyarakat bahwa itu menjadi ciri-ciri radikal.
Jangan sampai tersebar kalau itu adalah ciri-ciri teroris, padahal itu bagian dari syariat Islam, bagian dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan sekali-kali kita menentang, nggak suka dengan syariat Nabi SAW. Makanya yang pertama kita yakini dulu, adapun kita mau melakukan atau tidak, ini urusan yang kedua. Ya, kenapa? Karena kalau kita tadi menyalahi atau juga berkeyakinan ya buruk tentang sunnah Nabi, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Waspadalah orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi SAW, bisa jadi mereka ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Dan telah terbukti dalam sejarah jamaah sekalian, orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi SAW, Allah azab mereka di mana? Di dunia. Allah tegur langsung. Hati-hati ini jemaah. Telah terbukti seperti disebutkan dalam hadis Salamah bin Aqwa, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Suatu ketika ada orang yang ikut makan bersama Nabi, pakai tangan kiri. Nabi mengatakan, "Kul biyaminik," makanlah dengan tangan kananmu. Orang ini malah mengatakan, "Ana mastata'tu," aku nggak mampu makan pakai tangan kanan. Padahal dia apa? Mampu. Apa kata Nabi? "Mastata'ta abada," engkau tidak akan mampu mengangkat tanganmu. Apa yang terjadi? Setelah itu dia tidak mampu untuk mengangkat tangannya. Pernah juga pada perang Tabuk, Nabi mengabarkan kepada kaum muslimin, nanti malam akan terjadi sesuatu. Jangan satu pun di antara kalian yang keluar dari tendanya. Dan kendaraan-kendaraan kalian, hewan tunggangan kalian, tolong diikat dengan kuat. Telah tercapai ketika di malam hari tiba, ada dua orang yang ngeyel artinya gitu kan, nggak dengerin apa kata Nabi. Malah dia apa? Dia keluar. Ada apaan sih mungkin itu kan? Apa yang terjadi? Badai yang sangat dahsyat, sampai-sampai dia terlempar karena dahsyatnya kuatnya angin. Dia terlempar sangat jauh, yaitu ke Gunung Toy, ya, gunung yang sangat jauh dari tempatnya. Kenapa pada peristiwa perang Uhud kaum muslimin kalah? Tidak mendengar Ya. Karena mereka menyalahi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang Uhud kalah kaum muslimin. Nabi berpesan kepada mereka, yaitu 50 pasukan pemanah, jangan turun menang ataupun kalah. Tapi ternyata pada kemenangan yang pertama mereka turun membantu saudara-saudara mereka mengambil harta ghanimah. Karena ini adalah suatu kesalahan, Allah tegur. Khalid bin Walid yang saat itu masih menjadi pemimpin orang-orang kafir Quraisy, dia memutar balik. Yang tadinya itu orang-orang kafir udah lari tunggang negang meninggalkan segala-galanya gitu kan, kembali lagi menyerang kaum muslimin. Ya, nah ini terbukti dalam sejarah. Dan juga disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Imam An-Nawawi, tentang orang Syiah yang dibacakan suatu hadis, tapi dia menolaknya, bahkan mengolok-olok hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Rasulullah bersabda, "As-siwaku matharatun lil fam wa mardatun lirabbi." Siwak itu bisa membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti menunjukkan tentang sunnahnya apa ini? Bersiwak. Nah, orang ini nih, orang Syiah itu, karena mungkin dia kesal sama yang meriwayatkan hadis. Siapa yang meriwayatkan hadis? Aisyah. Dia ambil siwak, malah dia gosok-gosok ke pantatnya. Dia gosok-gosok ke tubuhnya untuk menghinakan. Apa yang terjadi di kemudian hari? Allah azab dia, Allah tegur dia. Perutnya membesar.
kayak orang hamil terus membesar dan dia merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Tidak lama kemudian dia pun melahirkan, nggak tahu dari mana jalannya. Apa yang keluar? Yang keluar adalah makhluk yang aneh, makhluk yang berkepala ikan. Dan setelah itu orang itu langsung meninggal. Ternyata makhluk itulah yang memutus usus-usus yang di dalam perutnya. Ini kisah sahih jamaah sekalian. Demikian pula yaitu tentang seorang dibacakan hadis bahwa idza istayqadha ahadukum min naumihi fala yalmus yadahu fil ina hatta yaghsilahu salasan. Apabila salah satu di antara kalian bangun tidur, maka jangan dia memasukkan tangannya ke bejana sampai dia mencuci tangannya dulu. Ini adab. Ya, adab. Ketika kita bangun tidur, cuci tangan dulu. Jangan langsung makan gorengan. Ya. Kenapa? Fa innahu la yadri aina batat yadu. Karena dia tidak tahu semalam tangannya itu tidurnya kemana. Tahu gak kita semalam tidur kita tangan kita kemana tidurnya? Nggak tahu, kadang mungkin dijilatin cowok gitu. Makanya disuruh cuci. Apa kata orang ini ketika dibacakan hadis ini? Masa iya? Artinya dia menyepelekan. Besok saya nggak perlu mengamalkan hadis ini. Ternyata jangan sekali karena dia menghina, menyelisihi. Apa yang terjadi? Bangun tidur tangannya itu masuk ke pantatnya sampai ke sikutnya. Ya, ini kejadian yang sangat aneh. Ada pula seorang syekh mengajar itu selalu pakai tabir, pakai hijab, kayak gini gitu kan. Kalau jamaahnya perempuan mungkin wajar ya. Ini mau jamaah laki perempuan pakai hijab. Misalnya nih kalau saya isi kayaknya di belakang ini, atau penasaran gak sama anak gitu kan? Penasaran. Nah demikian pula murid-muridnya ini penasaran. Wahai syekh, kapan kita bisa berwajah, bertatap muka? Penasaran. Kata syekh ini, jangan kaget ya. Ternyata ketika diperlihatkan kepalanya itu adalah kepala himar, kepala keledai. Syekh ini mengatakan, dulu aku tidak percaya dengan hadis yang berbunyi amma yahsya, tidaklah mereka takut ya bangun dari sujud, bangun dari ruku mendahului imam, bisa jadi kepalanya itu diubah menjadi kepala himar. Dia mengatakan, dulu aku nggak percaya dengan hadis ini. Masa karena mendahului aja bisa berubah kepalanya gitu kan? Nah ini jamaah sekalian. Jadi kalau memang kita belum siap untuk menjalankan sunnah Nabi, tetap kita harus yakini bahwa itu adalah petunjuk yang paling lurus, yang paling bagus. Ya, wa ma taqu rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fattahu. Apa yang datang dari Rasulullah maka ambillah, dan apa yang dilarang Rasulullah maka tinggalkanlah. Nah, jamaah sekalian, saya kira cukup. Itu poin-poin penting yang bisa kita sampaikan ya, berkaitan dengan pembatal keislaman yang keempat. Silakan yang mau bertanya ditulis ya pertanyaannya. Saya ada yang bertanya, suami saya melarang
melarang saya ikut kelas tahsin karena pengajarnya adalah seorang perempuan. Karena suami saya berkeyakinan bahwa suara wanita itu adalah aurat. Saya LDR dengan suami. LDR, apa artinya LDR? Long distance. Kita jarak jauh ya. Kita jarak jauh. Dan saya butuh kelas tersebut. Apakah diperbolehkan saya mengikuti sepengetahuan suami saya? Ya, jawabannya apa kira-kira? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Dia harus taat kepada suaminya. Bahkan ketika suaminya melarang, pokoknya kamu nggak boleh ikut kajian, di rumah aja. Kalau keluar mungkin mau ke rumah orang tua, tapi saya melarang kamu hadir kajian. Kita harus taat kepada suami, harus taat kepada suaminya. Dan media untuk menuntut ilmu itu banyak. Ya, walaupun memang menghadiri itu lebih utama, tapi mungkin dia bisa ya mengikuti halakoh-halakoh ya yang ada di media sosial, maka nggak masalah dia ikuti itu kalau suaminya melarang. Yang kedua, masalah tahsin yang diajar oleh laki-laki, guru ustadznya laki-laki. Maka saya pribadi yang untuk menghindari, maka cari guru tahsin. Kalau zamannya adalah perempuan, guru tahsinnya juga apa? Perempuan. Ya. Kenapa jamaah sekalian? Karena yang namanya pengajian tahsin itu nggak seperti kajian seperti ini. Pasti ada komunikasi, interaktif. Jamaah baca didengerin sama ustadznya. Ya, apalagi nggak pakai hijab. Nah, ini bahaya jamaah sekalian. Ya, walaupun itu tujuannya ngaji. Kenapa? Karena yang namanya wanita adalah fitnah yang sangat dahsyat. Ya, masalah suara wanita memang bukan aurat. Karena namanya aurat itu yang terlihat. Suara terlihat atau tidak? Tidak, tapi itu sarana yang bisa menimbulkan fitnah. Kadang mungkin ya jamaahnya yang terfitnah sama gurunya, atau malah gurunya yang terfitnah sama jamaahnya. Dia membaca Al-Quran mungkin dari balik tabir, suaranya merdu, dibayangin apalagi pakai cadar gitu kan, gimana mukanya ya, apakah secantik suaranya? Nah, ini nggak boleh. Walaupun terkadang memang enggak, saya terlepas dari itu semua. Yang namanya syaitan, ya, sangat licik. Makanya perhatikan jemaah sekalian, tipu daya perempuan itu daya syaitan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang tipu daya syaitan? Inna kaida syaitani du'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan lemah. Tapi giliran Allah katakan inna kaidahunna, apa itu? Sesungguhnya tipu daya wanita itu lebih besar. Ini harus dihindari. Jadi berusaha untuk mencari guru tahsin perempuan untuk menghindari fitnah yang tidak diinginkan. Wallahu a'lam. Apa yang harus dilakukan bila seseorang telah melakukan perbuatan yang membatalkan keislamannya? Apakah amalan-amalan sebelumnya juga gugur? Dan bila dia sampai mati tidak mengetahui bahwa Islamnya telah batal, apakah ia mati dalam keadaan kafir? Ya, yang pertama, ketahuilah jemaah sekalian, orang yang meninggal dalam keadaan dia melakukan pembatal keislaman. Ya, sekali lagi, orang yang meninggal dunia dalam keadaan membawa dosa apa ini? Pembatal keislaman.
ada beberapa keadaan. Yang pertama, jika dia bertaubat, taubat nasuha, maka yakin Allah akan menerima taubatnya. Sebesar apapun dosa, syirik, kufur, kalau dia bertaubat, maka Allah akan ampuni taubatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah, wahai hambaku yang melampaui batas, yang melakukan kemaksiatan, janganlah dia berputus asa dari rahmatku, karena sesungguhnya Allah mengampuni semua semua dosa. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kalau dia meninggal dalam keadaan membawa dosa pembatal keislaman, dia belum bertaubat. Dan dia tahu sudah jelas itulah pembatal keislaman, tapi dia tetap meyakini, ya. Maka orang seperti ini bisa dikatakan apa? Kafir, ya, keluar dari Islam. Adapun yang ketiga, sesuai dengan pertanyaan di sini, mungkin karena dia jahil, nggak tahu dia jahil, atau ada syubhat di kepalanya, maka dia tidak dikatakan apa? Kafir. Tahu Al-Ma'mun? Al-Ma'mun khalifah yang sangat zalim. Bahkan dia memiliki akidah yang kufur, mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Tapi para ulama tidak mengkafirkan Al-Ma'mun. Tidak ada yang mengkafirkan Al-Ma'mun. Kenapa? Karena terdapat banyak syubhat di kepalanya yang dimasukin oleh Ahmad bin Duwad, seorang tokoh Mu'tazilah. Padahal dia mengatakan Al-Quran makhluk. Ya, karenanya kalau memang dia meninggal dalam keadaan dia melakukan pembatal keislaman, dia jahil atau dia masih ada subhat, masih ada harapan dosa-dosa itu bisa diampuni. Jelas ya, Mas? Ya, jadi urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kampung Ana ada satu musola dan satu masjid. Yang terdekat dengan rumah Ana adalah musola. Alhamdulillah Ana dan suami sudah mengikuti kajian ini. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kewajiban sholat berjamaah di musola ini bagi suami Ana, sedangkan imam dan jamaahnya yang lain masih awam atau masih mengerjakan perkara-perkara baru dalam agama. Sedangkan duduk-duduk atau berkumpul dengan ahlu bidah itu dilarang. Sedangkan suami Ana baru dapat mengingkari dengan hati. Bagaimana hukum kewajiban sholat berjamaah ini sebagai suami dan sebagai pengganti kami sholat berjamaah di rumah? Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tetap ya, yang paling utama bagi laki-laki untuk sholat di masjid. Kalau memang terdapat pelanggaran-pelanggaran, maka kita lihat pelanggarannya itu seperti apa. Kalau hanya ada zikir-zikir yang tidak syar'i, atau mungkin ada kunut subuh gitu kan, maka nggak masalah, dia masih tetap boleh untuk sholat di situ. Kecuali jika memang bacaan imamnya banyak yang salah, ya, kemudian juga banyak dimasukkan perkara-perkara dalam sholat yang membuat sholatnya itu tidak sah, baru ini alasan lebih baik dia mencari masjid yang lain. Dan juga anggapan di sini berkumpul-kumpul dengan ahlu bidah dilarang. Ya, inilah salah satu hal yang perlu diluruskan. Ahlu bidah itu seperti apa? Ya, jangan kita dalam bermasyarakat tidak mau duduk-duduk, tidak mau bersosial, nggak mau salam mungkin. Kenapa? Dianggapnya warga itu semua apa? Ahlu bidah. Ini nggak benar. Bagaimana mungkin dakwah salaf ini akan berkembang kalau sikapnya aja kayak begitu? Ketemu di jalan, nunduk aja, sandung banget. Ya. Jadi harus kita pahami, kalau kita sebagai orang yang bermasyarakat, gabung, kerja bakti gabung, habis sholat jangan langsung pulang, ngobrol-ngobrol dulu, nggak apa-apa. Ini kita tampakkan akhlak yang baik. Coba kalau nggak pernah kumpul, iuran nggak pernah mau, gitu kan? Ya,
pasti kita akan diomongin terus. Makanya harus dibedakan antara muamalah dengan perkara yang tidak disyariatkan. Kalau perkumpulan-perkumpulannya, acara-acara kematian segala macam, nggak apa-apa lah kita nggak ikut. Tapi di lain waktu muamalah tetap kita lakukan. Ya, maka yang dikatakan ahlu bid'ah adalah mereka yang berilmu dan sudah sampai hujah kepadanya, baru kita katakan itu namanya apa? Ahlu bid'ah. Ya, ini tetap dia sholat di situ ya. Bisakah hukum Islam diterapkan di negara kita? Bisa nggak jamaah? Bisa, insya Allah gitu kan. Kalau kita terus mendakwakan tauhid, ya, makanya dakwah yang paling sempurna dakwah seperti mengajak manusia itu kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ujuk-ujuk langsung menegakkan apa? Khilafah. Belum siap. Khilafah itu hanya bonus. Kalau orang-orang sudah memiliki tauhid yang kuat, maka khilafah akan terbentuk sendiri. Lihat apakah dakwah Nabi pertama mengajak untuk membuat kerajaan? Tidak, bahkan Nabi sendiri ditawari menjadi raja. Khilafah akan terbentuk dengan sendirinya. Ya. Nah, bagaimana dengan Ibunda Khadijah yang saat itu sebelum menikah dengan Rasulullah adalah sebagai pemimpin dalam usahanya dan Rasulullah sebagai staf Ibunda Khadijah. Apakah ini bisa dijadikan contoh bahwa wanita boleh jadi pemimpin bagi laki-laki? Ya, Khadijah saat itu memang dia memiliki usaha dan dia memegang usaha karena apa? Janda. Ya, statusnya janda. Kemudian Rasulullah SAW bekerja ini dalam perkara duniawi gitu kan, nggak masalah dalam perkara duniawi. Ya, mungkin di antara antum yang laki-laki yang ikhwah punya bos perempuan ada kan? Banyak gitu kan? Boleh gak ini? Boleh. Ya ini dalam perkara duniawi. Tapi kalau dalam urusan agama, kepemimpinan, sangat jelas Allah Rasulullah mengatakan tidak akan beruntung keadaan suatu kaum kalau dipimpin oleh perempuan. Ya, camat, bupati, gubernur, presiden perempuan. Karena perempuan berperan ya. Nah makanya ini tidak bisa dijadikan dalil seperti itu. Ini hanya perkara muamalah. Di sini ada pertanyaan. Apakah boleh mengambil ilmu dari ulama atau ustadz yang selalu melakukan perkara-perkara baru dalam agama walaupun isi ceramahnya bagus? Tinggalkan jamaah sekalian. Ya, jadi bapak ibu sekalian harus punya prinsip bahwa tatkala kita mencari ya ustadz yang yang mungkin kita ambil ilmunya adalah mereka yang lurus akidahnya, lurus manhajnya. Jangan karena ustadz itu pandai membuat kita menangis, pulang kajian perut kita sakit karena kita ketawa terus gitu kan, atau mungkin karena ustadznya itu memiliki follower yang banyak. Nah ini bukan standarisasi dalam mencari ilmunya mas kalian. Justru kita akan terbawa dengan subhat-subhatnya. Jadi kita harus jelas. Ya, kalau misalnya ada pengajian ini bukan mengajak orang itu untuk taklid, tidak ya mas kalian. Ya, untuk kajian ke siapa saja silahkan, ke siapa aja silahkan. Yang penting akidah manhajnya lurus, dia berusaha untuk memegang sunnah, ya berusaha untuk berada di atas jalur Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya ketika kita mendapati poster-poster kajian atau juga antum sebagai admin, kadang ada anggota yang mengatakan, Bu, Pak, tolong kajian ini di-share. Maka jangan di-share dulu sebelum kita pertama tahu Ustadz backgroundnya seperti apa, belajarnya di mana, kemudian juga dia gurunya itu siapa aja, kemudian dia kalau memang mengajar di sekolah mana, itu harus jelas agar kita tidak salah dalam mengambil ilmu. Khawatir bukan ilmu yang kita dapat tapi syubhat,
Inilah yang sangat bahaya ya sekalian. Kalau subhat sudah menempel di hati, susah. Ya itu jemaah. Kemudian bagaimana pendapat sebagian orang menyampaikan ilmu yang sudah disaring ilmunya dari dalam Al-Quran, As-Sunnah, diibaratkan kalau minum tidak langsung diceret, tetapi pasti menggunakan cangkir supaya lebih mudah, agar lebih mudah dipahami. Apa boleh seperti ini? Maksudnya apa ya? Jadi harus ngikutin orang gitu ya. Maka itu tadi, walau kalau masalah kias-kias seperti ini, ya tentu kita tidak bisa mengkias-kiaskan ya. Ya intinya, ya tadi kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman siapa? Para salafus saleh. Bagaimana dengan hukum waris orang Padang? Orang Padang itu yang mengikuti hukum adat, di mana warisan menjadi milik anak perempuan. Nah, ya, pertanyaannya, apa kata Mas disebut kafir? Tadi sudah kita jelaskan perinciannya. Kalau memang itu sudah menjadi hukum adat dan kita sudah paham, maka serahkan bagian kakak-kakak kita yang laki-laki. Jadi kita jangan ambil semuanya. Ya, kalau dia tetap mengambil semuanya, berdosa dia. Cuman berdosa apakah kafir atau tidak, kembali kepada keyakinannya. Ya, kalau dia masih menganggap bahwa hukum waris dalam Islam itu lebih baik, maka dia tidak dikatakan kafir. Jadi perinciannya kembali kepada pembahasan yang tadi sudah kita sampaikan. Apakah mengkafirkan orang yang tidak dikafirkan oleh Allah termasuk pembatal keislaman? Iya, kemarin sudah kita bahas ya. Ini nggak masuk kali ini orang. Bagaimana jika orang sudah sadar dia melakukan pembatal Islam dan ingin kembali lagi? Bagaimana langkah-langkahnya? Bertaubat dengan taubat nasuha dan terus memperdalam ilmu agama sesuai dengan pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Jadi itu juga sebagai nasihat kepada antum semuanya yang baru berhijrah, maka hendaklah dia memanfaatkan waktunya untuk belajar dan belajar, menghadiri majelis ilmu yang itu menjadi kebutuhan kita. Kalau kemarin kita mendapatkan hidayah karena mungkin sering menghadiri kajian-kajian tematik sana sini, maka kalau kita sudah betul-betul secara totalitas pelajari ilmu-ilmu yang itu menjadi kebutuhan kita, hadiri kajian-kajian rutin yang membahas masalah fikih ibadah, toharoh, sholat, puasa, pelajari perkara-perkara akidah, kitab tauhid, pembatal-pembatal keislaman seperti ini, agar kuat akidah kita, tidak terombang-ambing dengan syubhat yang ada di sekitar kita. Jelas ya, Mas? Yang namanya kita hijrah berat. Nabi saja hijrah dari Makkah ke Madinah berat nggak? Berat. Padahal jamaah sekalian, Allah Maha mampu nggak tinggal mindahin Rasulullah ke Madinah? Mampu. Buktinya ketika Nabi Isra Mi'raj langsung ya kan, dari Mekah ke mana? Ke Masjidil Aqsa, ke langit, pakai namanya buraq. Nabi mampu nggak pakai buraq ke Madinah? Mampu kalau langsung minta. Tapi kenapa milih jalan kaki? Milih perjalanan 7 hari, bahkan sampai ngumpet di mana itu, Jabal apa namanya? Jabal Sur. Sampai ngumpet di Jabal Sur. Ini pasti ada hikmah di balik itu, bahwa yang namanya hijrah butuh perjuangan. Berjuang. Ingin mendapatkan ilmu harus capek. La yasul ilma illa bita'ab. Ilmu itu didapat dengan capek. Yang namanya kita dengerin kajian melalui YouTube, duduk manis, siapkan buku dan pulpen, catat. Jangan dengerin kajian sambil tidur. Pulas, pusatnya kesian banget gak dengerin. Ya kan? Ya. Jadi ceramah pengantar daripada dengerin musik, ya kan? Ya, pakai data sayang-sayang.
dosa riba. Bila orang yang berhutang kepada Anda membayar dengan berhutang ke bank, padahal sudah Anda larang, namun dia beralasan bila tidak pinjam bank, dia dikarenakan tidak bisa bayar hutang ke Anda, maka ikhlasin aja bantu itu kan. Ya, jadi nih yang pertama nih ya, bagaimana dengan orang yang berhutang dengan kita? Maka di situ ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Yang pertama, kita hutangi dia. Ini pertama. Yang kedua, agar dia tidak minjem di bank, maka tambah temponya. Misalnya dia janji mau ganti tanggal 1 bulan depan, ternyata tanggal 1 bulan depan gak bisa. Ya udah gak apa-apa, bulan depannya lagi. Dan memang kalau kita lihat zohirnya, emang dia gak mampu, atau bisa kena musibah, sakit segala macam, gak bisa bayar. Udah kasih tempo lagi. Tapi jangan aku kasih tempo tambah lagi ya utangnya. Sama aja yang kan. Ya, kasih tempo. Kemudian sudah 3 bulan gak bisa bayar, maka termasuk kebaikan juga, bahkan yang paling utama, udah gak usah dibayar. Jadi kalau kita tidak bisa mengikhlaskan, kasih apa? Tempo. Ini ya yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan pertanyaan ini, bagaimana kalau dia melunasi hutang itu dengan minjam di bank? Maka ya tidak mengapa kalau memang kita tidak ada sangkut paut dengan bank, dan juga tidak, artinya ya udah pokoknya tuh bayar ke hari terserah uangnya dari mana, yang penting bayar. Ya artinya kita nggak ke bank harus tanda tangan untuk menggolkan dia untuk bisa dapatkan pinjaman. Ini yang nggak boleh. Sama seperti kalau antum punya mobil, ada orang datang mau beli tapi dia sudah leasing ke bank, boleh nggak? Artinya dia bawa duit, dia pinjam duit di bank, boleh nggak kita jual ke dia jamaah sekalian? Boleh, nggak masalah, nggak masalah. Yang penting tidak ada sangkut paut. Atau dia pengen beli rumah kita, tapi dengan cara KPR bank, kita berikan ke jamaah? Berikan. Ya, kita berikan, nggak apa-apa. Kecuali kalau memang kita harus tanda tangan supaya dia mudah dapat pinjaman, ini yang tidak diperbolehkan. Jelas ya? Nah, bagaimana menghadapi keluarga yang beda manhaj pada sunnah Rasul diperolok-olok? Bagaimana kita bersikap, karena yang berkata yang harus kita hormati adalah ibu. Bersabar, ya terus dakwahi dengan baik, dengan lemah lembut. Apalagi kalau sudah lanjut usia. Apa kata Allah? Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Jika apabila salah satu dari orang tuamu atau kedua orang tuamu telah lanjut usia, ya, maka jangan sekali-kali engkau membentaknya, jangan sekali-kali engkau mengucapkan kalimat tapi ucaplah dengan ucapan yang lemah lembut. Dakwahi dengan cara yang baik, bersabar, ya, tampakkan akhlak yang baik. Makanya ketika kita sudah mengenal sunnah, dakwah yang lurus, maka jadikan orang yang merasakan ketenangan, orang yang merasakan kebahagiaan adalah orang-orang yang terdekat dengan kita, terutama keluarga kita. Jangan sampai kita kaku, frontal, keras. Nah ini nggak boleh. Ya, pantas kalau mungkin ibunya mengolok-olok ketika dia pulang kajian dari sini, langsung bilang ke ibunya, Bu, itu bid'ah, itu nggak boleh. Bacain bukunya itu saya kasih dah. Ya, pantas seperti itu. Anak bau kencur udah ngomong kayak gitu. Ya, itu pasti anggapan itu seperti itu. Jadi tentunya tampakkan akhlak ya baik. Ya, kalau misalnya antum atau mungkin seorang wanita yang dulunya kalau bangun tidur mungkin jam 6:30, jam 6, ketika sudah ngaji kalau bisa bangunnya jam 5, sholat subuh berjamaah, kemudian bantuin ibu masak. Setiap bulan kalau kita sudah kerja kasih duit
Saya yakin kalau itu antum senyum terus. Iya jamaah sekalian. Jadi itulah dakwah harus punya metode ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Apakah orang yang ingkar sunnah juga termasuk ingkar Quran? Jelas. Kafir kelompok seperti ini. Ya, yang disebutnya Al-Quraniyun. Makanya kalau ada orang yang memiliki pemahaman seperti ini, kalau dia mati jangan dikuburkan. Kenapa? Karena perintah itu ada di mana? Di As-Sunnah, bukan di Al-Quran. Bolehkah berdakwah di media sosial kayak di misal memberikan hadiah sepeda motor bagi yang bisa memberikan dalil-dalil sahih seputar hal-hal yang tidak disyariatkan? Boleh nggak? Boleh kalau memang hadiah itu dari antum, bukan dari yang menjawab. Makanya dalam masalah perlombaan undian itu diperbolehkan jika memang hadiah itu dari satu arah, ya, dari yang mengadakan lomba atau dari salah satu pihak. Tapi kalau undian itu hadiah diambil, antum bilang pokoknya yang mau ikut kuis ini transfer ke saya 100.000, nanti yang bisa jawab dapat motor. Boleh gak ini? Nggak boleh. Ya hal-hal seperti ini bagus ya untuk penyemangat. Ya. Menanggapi pertanyaan tentang akhwat belajar tahsin dengan ustadz, bagaimana kalau belajarnya bareng-bareng? Iya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum asal wanita belajar dengan laki-laki boleh nggak jemaah? Boleh. Makanya saya sampaikan, hukum asalnya boleh. Tadi saya sampaikan tidak boleh untuk menutup fitnah. Makanya masalah menundukkan pandangan jemaah. Perhatikan ya. Allah kan katakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah orang-orang yang beriman untuk menundukkan pandangannya. Bahwa menundukkan pandangan atau perintah untuk menundukkan pandangan, tidak boleh memandang wajah wanita, itu keharamannya adalah keharaman yang bersifat wasilah. Ya, artinya jika memang ada suatu keperluan, suatu kebutuhan dan tidak ada syahwat, tidak menimbulkan fitnah, boleh. Seperti misalnya ya kita mendatangi perempuan mendatangi dokter laki-laki, boleh nggak? Boleh. Ya, yang penting tidak disentuh gitu kan, karena memang tidak ada dokter perempuan, boleh. Ketika melakukan jual beli, ya antum dagang ini sebagai laki-laki, ya, atau juga sebaliknya. Ketika berkomunikasi, apakah begini aja sedikit? Ya enggak ya kan, pasti memandang ada keperluan. Nah, maka ini perlu saya luruskan, asalnya boleh, tapi kalau itu akan menimbulkan fitnah, ya, maka tadi saya sampaikan lebih baik dari guru tahsin ya perempuan, itu yang lebih baik. Apalagi tadi pertanyaannya, ya suaminya cemburu, ya itu yang sangat dikhawatirkan. Karena syaitan itu berjalan dari tubuh wanita melalui jalannya peredaran apa? Darah, sangat cepat. Ya, dan kadang ustadz juga manusia, kadang nggak bisa ngerem, belum remnya ya kan? Ya itu bukan malaikat. Ya berusahalah untuk menjauhi fitnah-fitnah. Ya, apakah boleh kita bergaul, duduk bersama teman yang menentang pemahaman salafus saleh? Tinggalkan. Ya, daripada kita nggak selamat, cari teman yang baik, teman yang bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Ya, saya kira cukup ya. Semoga kajian ini bermanfaat. Dan ya, mohon maaf pertanyaan yang agak sensitif itu saya tidak bacakan secara terang-terangan, ya, karena ini salah satu cara kita berdakwah agar menghindari kata-kata yang orang itu sangat fobia, ya, agar dakwah kita tetap berlangsung. Nah, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.